ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Boleh silakan Akbar untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum KBM dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Aas, Hadir, Bu. Aprida, Hadir. Pak Hijal, Hadir. Yahra, Hadir. Jilat. Hadir. Alhamdulillah ya pada hadir semua hari ini. Sebelumnya sekarang Ibu akan memaparkan pembelajaran mengenai asal usul Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya Ibu meminta kalian untuk menyiapkan HP dan internetnya untuk mengisi scan yang ada di depan untuk men-scan-nya agar Ibu mengetahui gaya belajar kalian itu seperti apa. Boleh di scan terlebih dahulu. Baik ya, sudah. Selanjutnya ini juga ada asesmen normatif awal. Boleh ya kalian meng-scan terlebih dahulu lagi untuk meng-scan. Sudah? Di sini Ibu akan menanyakan kepada kalian apakah ada yang tahu apa sih contoh perilaku yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ada yang tahu? Aku Boleh silakan dicek. Oke, mungkin Ibu kalau menurut aku apa sih contoh perilaku yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama itu pastinya menghormati perbedaan agama, menerima dan menghargai tiap-tiap agama orang lain tanpa diskriminasi. Terus yang kedua itu ada saling toleransi, yang itu menunjukkan sikap toleran antar umat beragama dan etnis. Ibu. Oke, baik, betul ya jawaban yang dari Sisha itu. Jadi contoh perilaku yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu saling menghormati antar budaya, ras, etnis, dan bahasa gitu ya. Selanjutnya Ibu ada penayangan video. Boleh kalian simak terlebih dahulu ya. Halo kawan, selamat datang di channel kami. Kami akan menyajikan video tentang cerita yang menarik. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi di kehidupan kawan semua. Selamat menonton dan kita belajar bersama. Ini kita akan belajar bersama tentang asal usul kata Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita, yaitu Pancasila. Sebenarnya frasa Bhinneka Tunggal Ika telah tercipta jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan penciptanya pun bukan seorang pejuang kemerdekaan. Gunakan bahasa Sanskerta dalam penulisan. Bila diterjemahkan setiap kata, Bhinneka mempunyai arti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu. Kutipan frasa Bhinneka Tunggal Ika sendiri terdapat dalam petikan buku 139. Cukup ya video pembelajarannya dari Ibu. Sekarang ada pengorganisasian serta didik untuk kelompoknya. Apakah sudah terbagi? Sudah, Ibu. Oke ya, untuk perwakilan kelompok boleh ke depan untuk mengambil kertas LKPD-nya. Akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pengerjaan kertas LKPD tersebut. Di situ kan terdapat poster ya. Apakah ada? Ada. Di situ Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi mengenai analisis atau pesan yang ada di dalam poster tersebut. Apakah mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, boleh ya sekarang untuk mengerjakan diskusi kelompoknya.
dicukupkan. Nah, di sini Ibu ingin meminta satu kelompok perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusinya terkait yang ada di dalam poster tersebut. Boleh silakan. Ibu, boleh silakan Julia. Baik, di poster ini sendiri memiliki makna bahwa Indonesia itu menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun satu jua, yang artinya meskipun terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun kita tetap satu kesatuan tanah air Indonesia. Dengan adanya begitu, kita bisa belajar untuk menghargai dan toleransi terhadap sesama. Namun, sayangnya di zaman sekarang masih ada sikap diskriminatif terhadap sebuah kelompok atau individu yang terbilang beda dari mayoritas penduduk yang ada. Pada akhirnya, sifat itu yang membuat bangsa Indonesia memecah belah. Oleh karena itu, saya harap adanya kesadaran dan keinginan dari orang-orang untuk berubah agar kita tetap bisa bertoleransi dan memperkuat bangsa Indonesia dengan banyaknya keberagaman yang ada. Oke, baik ya, betul sekali jawaban yang dari Julia tadi dan cukup bagus gitu kan. Selanjutnya ada kita kembali kepada materi itu kan. Sekarang ada pada masa Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada pada masa kejayaannya saat pemerintahannya yaitu Raja Hayam Wuruk. Empu Tangkular adalah seorang penjaga sastra Majapahit yang masih kerabat dengan Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Hal ini bisa diketahui dari kakawin atau syairnya yang terkenal yaitu kakawin Arjuna Wiwaha dan kakawin Sutasana. Selanjutnya ada kata Bhinneka Tunggal dan Ika yaitu berasal dari bahasa Jawa kuno. Ketiga bahasa tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalimat tersebut tertulis di dalam kitab yang memiliki judul resmi yaitu Purusada. Selanjutnya ada isi kitab Sutasoma yang ini yaitu berasal dari bahasa Bali yaitu aksara Bali yang terjemahannya itu yang kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya ada pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950 lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan dan juga namun pada tanggal 17 Agustus 1950 lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan. Setelah terjadi amandemen Undang-Undang NKRI tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Republik Garuda Pancasila diatur pada pasal 36A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada kasus video kasus intoleransi yang di Jakarta bersama Subdit Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dan yang ini masih dua tersangka menyusul kasus intoleransi dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah tersebut. Dalam kasus ini wakil kepala inti Jakarta Utara. Kedatangan mereka menyusul rekaman audio yang viral mengenai intoleransi dalam pemilihan ketua OSIS atau organisasi siswa intrasekolah, di mana seorang wakil kepala sekolah mengarahkan pembina untuk membatasi calon ketua berdasarkan agama yang dianut. Pertemuan pun digelar menghadirkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang intoleran, guru-guru serta siswa yang jadi korban tindakan intoleran itu. Dari pertemuan itu, kedua anggota dewan merekomendasi agar pelaku intoleransi dipecat. Kita akan mengeluarkan rekomendasi kepada PJ Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan. Rekomendasi dari hasil kita berdua di sini adalah pemecatan, karena ini sudah jelas terulang karena fraksi sebelumnya Dinas Pendidikan itu tertanggal 17 Oktober 2022 maka diberhentikan sementara dari tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Tapi lanjut, kepala sekolah SMA Negeri 52 Jakarta menyesalkan kejadian itu
dan akan mengulang proses pemilihan ketua OSIS. Kami sangat menyesalkan bahwa Cukupnya videonya. Di sini Ibu ingin meminta dari kalian apakah ada yang ingin Ibu ingin meminta kalian untuk menganalisis video di depan tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ingin jawab? Saya Bu, Boleh, silakan. jadi begini Bu, kasus ini bermula saat anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Imam Dia menerima laporan dugaan penjagalan siswa non muslim menjadi ketua OSIS oleh oknum guru di SMAN 50 Jakarta. Dalam sesi ketua OSIS ini ada 5 siswa yang berhasil lolos dalam hasil wawancara kandidat. Mereka diwawancari oleh para guru. Salah satu siswa non muslim berinisial PI lolos hingga ke fase ini. Saat seksi wawancara berlangsung, PI merasa proses wawancara terhadapnya berakhir cepat dibandingkan 4 kandidat lainnya. Pada tanggal 28 September 2022, pihak sekolah mengumumkan 3 orang yang berhak maju sebagai ketua OSIS. Namun PI tidak lolos. 5 selaku anggota Komisi DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP menerima percakapan yang diduga melibatkan sejumlah oknum guru di SMA 52 Jakarta untuk menggagalkan upaya PI tidak lolos maju ke fase 3 besar calon OSIS. Percakapan ini mengatakan alasan oknum guru tidak lolos PI karena bukan beragama Islam. Itu tuh. Mungkin sangat bagusnya jawaban yang dari Tasya itu terkait video kasus intoleransi di SMA Negeri 52 Jakarta. Nah, mungkin Ibu meminta lagi kalian untuk menyiapkan HP dan internetnya untuk mengisi asesmen suatif akhir gitu ya. Apakah sudah? Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, Ibu ingin meminta dari kalian salah satu untuk menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Apakah ada? Saya Bu, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu semboyan pencegahan tunggal ika bukan hanya 9 kalimat yang merupakan prinsip dasar bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Dengan mengedepankan semangat ini, diharapkan generasi muda dapat terus memperkuat persatuan dan toleransi dalam menghadapi keberagaman yang ada. Keberagaman adalah kekayaan yang harus dihargai, sementara kesatuan adalah tujuan bersama untuk mencapai kemajuan sebagai bangsa. Baik, terima kasih ya Dilan atas kesimpulannya. Mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Apakah kalian senang belajar dengan Ibu? Senang Ibu. Alhamdulillah ya, semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Mungkin sebelum keluar Ibu meminta doa untuk berdoa terlebih dahulu ya untuk ketua kelas, boleh? Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah ya pembelajaran sudah selesai. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Mungkin cukup ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.